Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, orang satu apa, rahmat barokah, salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas kembali hadir di Wonogiri dalam rangka haul Masayeh dan haul Wali Songo. Juga tidak lupa beliau memberikan sebuah pengarahan penguatan organisasi KNU-an untuk menjaga NKRI kembali kepada fitrah bangsa ini, kembali kepada ajaran leluhur Nusantara yang adil luhung. Penguatan organisasi juga beliau selalu menekankan adanya bahayanya terkait doktrin-doktrin dan mahabbah buta yang nantinya akan menyesatkan masyarakat atau warga Nusantara. Kedatangan beliau disambut antusias oleh masyarakat Wonogiri yang haul itu dilaksanakan di alun-alun. Pengunjung luar biasa membludak, antusias mendengarkan ceramah-ceramah beliau terkait dengan sejarah-sejarah baik di negeri ini maupun sejarah perjalanan kedatangan Wali Songo dan kedatangan habaib dari zaman yang notabene saat ini sedang dikaji nasabnya oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana ceramah beliau di Wonogiri terbaru saat ini lewat video yang akan saya putar berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Jurayj juga seorang Yahudi, jadi ulama besar. Imam Ka'bul Akbar termasuk Wahab bin Munabbih, termasuk yang dibanggakan oleh seluruh ulama tafsir, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam, adalah pakar tafsir, pakar sejarah Al-Quran, waliullah kekasih Gusti Allah, rujukan para ulama-ulama tafsir dan riwayat para syekh Rasul. Beliau adalah keturunan Yahudi. Gak jadi masalah kok. Jadi kalau seumpama PCNU mengatakan bahwa habaib itu keturunan Yahudi, bukan dalam rangka menghina habaib, tetapi ini mendudukkan habaib pada tempatnya yang sebenarnya. Jadi sampeannya sih jadi habib kok nerima, kok gak nerima, sampai ning gene dewek kok gak nerima sampean. Lek kula ngendika panjenengan niku genetika Jawa, menghina apa tidak? Menghina apa tidak? Kalau sampean mengatakan bahwa salah sampean itu genetikanya genetika Sunda, menghina apa tidak? Kalau saya mengatakan Anda itu genetikanya genetika Arab, menghina apa tidak? Kalau saya mengatakan Anda itu genetikanya genetika Yahudi, menghina apa tidak? Bukan menghina, itu kita lagi bicara ilmu dan data. Ilmu jangan ditentang, data jangan ditentang. Melawan ilmu, melawan Allah, Anda bakal jadi orang gila. Gina umpatan, nggak ada yang salah genetika Yahudi nggak salah, yang menciptakan gen itu adalah Allah. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, antara para habib yang dari Yaman yang genetikanya langsung ke sana ikut ke Yahudi, dengan para syarif dan sayyid dari Hijaz yang menurunkan Wali Songo, yang menurunkan ulama-ulama Kiai sing ono ning tanah Jawa termasuk Wonogiri, khususnya adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Mereka adalah para syarif dan para sayyid. Iku maka ora bisa disebut habib, lan habib ora bisa disebut sayyid dan syarif. Itu sesuatu hal yang berbeda. Milo sebutane Wali Songo sedoyo niku sebutane sayyid, gak ono sing habib, gak ono. Sunan Rahmatullah, Sunan Ampel Sayyid Rahmatullah bin Sayyid Ibrahim Asmorokondi As-Samarkondi Samarkan bin Sayyid Maulana Al-Maghribi, bukan Maulana Al-Hadrami, bukan Maulana Al-Yamani, tapi Al-Maghribi. Itu menunjukkan bahwa Wali Songo itu bukan dari Yaman. Kalau Anda mengatakan Wali Songo berasal dari Yaman, berarti Anda menyalahi aturan kekancingan sejarah Nusantara.
Napa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Kemudian para sedherek, para sedulur, Sunan Derajat, kemudian Sunan Kalijaga termasuk Syarif Hidayatullah, gak ono sing nyebut Habib Hidayatullah, gak ono. Le panjenengan masyarakat Wonogiri kalau mau ziarah ke Cirebon gak ono sing ngendika aku arep ziarah ning Habib Hidayatullah, gak ono. Persi ngendikane napa? Syarif, karena beliau adalah seorang syarif. Termasuk 7 kilo dari sini ada seorang syarif di Wonogiri, Syarif Muhsin Al-Farisi, seorang syarif itu. Awas, dijaga makamnya, jangan sampai ono Habib sing nakal di Habib benar. Gak kena ono kuburan tua di Habib benar, di Habib benar. Nganti irungnya aku ya di Habib-Habib. Mentang-mentang irungku dawa di Habib-Habib. Ku sabar Habib ndasmu. Gara-gara irunge dawa ki Habib ki ora makam tok sing di Habib-Habib, ki irunge wong ya di Habib-Habib. Para sedherek, para sedulur. Para sedherek, para sedulur. Istilah yang berbeda. Istilah yang berbeda para sedherek, para sedulur. Syarif Sayyid ingkang wonten dumateng Uzbekistan, ingkang wonten dumateng Samarkand, ingkang wonten dumateng Maghribi, ingkang wonten dumateng Pakistan. Niku para syarif Rasul membenamkan dirinya, tidak mau disebut syarif, tidak mau disebut sayyid. Kenapa? Sebab takut akhlaknya tidak pas dengan Rasulullah, akhirnya merusak nama baik Rasulullah. Maka mereka mau disebutnya apa istilahnya? Istilahnya dengan istilah makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijogo, Sunan Ampel Maulana Makhdum Ampel, Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati. Di Pakistan itu banyak makhdum. Ojo ora percaya aku ning India Pakistan 6 tahun akeh makhdum. Makhdum adalah para syarif dan para sayyid, yaitu adalah mereka semua tidak mau disebut sayyid dan syarif karena takut menyalahi akhlaknya Rasulullah sehingga merusak nama baiknya Rasulullah. Maka mereka memendamkan dirinya sendiri dan disebutnya makhdum. Ternyata di Indonesia itu para syarif Rasul banyak makhdum dan makhdum. Istilah Pakistan, istilah Uzbekistan, istilah Samarkand, istilah Maghrib, bukan istilah Yaman. Di Yaman tidak ada istilah makhdum. Wis sing deleng sejarah kaya kene wis ora bisa disebut sing nyaman yo mal. Apa sampean melotot-melotot ning aku iki? Keimangan orang melotot tok ke wong kiri. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur sedherek mawon. Maka dari itu para sedherek wali songo lan pural para ulama Nusantara ora bisa disebut Habib. Habib gak iso disebut syarif, gak iso disebut sayyid. Angger ene ning Wonogiri ono Habib ngaku sayyid ngaku syarif, tanggung jawab nang ngarsane Gusti Allah taala. Ken Yahudi ngaku Habib ngaku sayyid, apa ngaku sayyid ngaku syarif. Para sedherek, para sedulur, ada yang mengatakan penelitian ini bagaimana kalau seumpama meneliti jalurnya Habib, dasar penelitiannya ke Imaduddin itu diterapkan pada Wali Songo pun akan tidak diterima nasabnya dasmu. Karena kalau seumpama di Habaib, di Ba'alwi ukurannya adalah kitab sezaman. Tapi kalau di Wali Songo, kalau seumpamanya disyaratkan kitab sezaman, maka Wali Songo pun tidak ada yang nyambung, maka nasabnya akan tertolak. Niki pikiranmu sing gak bener, niki kiasun batil. Kenapa? Menyamakan nasab Ba'alwi dengan nasab para Wali Songo, salah. Menyamakan sejarah Ba'alwi disamakan dengan sejarah Wali Songo, gak bener. Niki kiasun batil niki, Pak.
Milo sampean maca kitab Al-Kafil Muntakhab fi Ilmin Nasab. Bahwa sing jenenge nasab niku wonten nasab sing sahih, wonten nasab sing maskuk, wonten nasab sing muttarib, wonten nasab sing mukhtalafun fi. Kathah nasab niku boten sami. Senajan padha bae mie tapi pinggih benten-benten ana mie goreng, ana mie rebus, ana mie indomie, ana mie bakso. Lho sampean damel mie bakso dengan cara damel mie ayam, yo salah, Pak. Mie ayam disamakan dengan mie bakso, mie baksonya disamakan dengan mie goreng, yo salah kabeh, bubar kowe sampean. Wali Songo dengan habaib gak bisa disamakan sejarahnya, gak bisa disamakan nasabnya, kesohihannya, kefiqatannya, walaupun di dalamnya sama-sama ada perbedaan, tetapi perbedaannya bukan dalam bingkai kebohongan, bukan dalam bingkai pemalsuan, bukan dalam bingkai rekayasa nyambung bareng Kanjeng Nabi, tapi dalam bingkai durung ketemu. Jadi jangan disamakan antara ceritanya Wali Songo dengan habaib. Kenapa para salaf rasul? Karena habaib dari dulu, dari mulai Hadromat itu terindikasi di dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab, termasuk para salaf rasul yang sudah diceritakan, yang sudah difatwakan oleh Naqabatul Ashraf, lembaga pencatatan nasab para syarif, para sayyid keturunan Kanjeng Nabi, yaitu diantaranya adalah Syarif Maulana Syamsuddin Al-Houthi, yaitu saking Yaman dewe, saking Yamane piyambak membatalkan nasabnya Ba'alwi, termasuk dari Mesir dan Jordan. Kenapa sebabnya? Sebab di dalam sejarah dan di dalam catatan nasab-nasab daripada Ba'alwi itu terindikasi banyak pencangkukan, banyak cerita yang tidak benar, banyak satu cerita dan riwayat yang dibuat-buat, ceritanya bisa sing gak bener. Maka dari itu diperlukan kitab sezaman. Ucin gak bener. Mulai dari Said Ahmad Al-Abah diklaim oleh Ba'ali sebagai Said Ahmad Al-Muhajir, yang nyata-nyata di dalam sejarah tidak pernah pindah ke Yaman, tapi diklaim oleh Ba'ali Said Ahmad pindah ke Yaman. Akhirnya Said Ahmad Al-Abah kemudian diganti man. Tiba-tiba kemudian ada orang mengatakan Said Ahmad punya anak di Yaman namanya Ubaidillah. Diteliti, Said Ahmad hidup pada abad ketiga Hijriyah. Catatan dari ketiga, abad ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, hampir 600 tahun tidak ada satu sejarah pun, tidak ada satu ilmu nasab, satu catatan nasab pun, para pakar nasab yang menyebutkan Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, itu tidak ada. Nah terus bagaimana? Yang salah siapa? Apa kita yang salah? Termasuk Imam Al-Ubaidili, seorang ulama ahli nasab yang suka mencatat nama-nama nasab cucu-cucunya Rasulullah, hidup sezaman dengan Said Ahmad. Ketika itu saudara-saudara kalian dekat dengan keluarganya, sudah akrab dengan keluarganya, jadi beliau sangat tahu bagaimana keluarganya dan ada berapa anaknya. Di dalam kitabnya mengatakan Said Ahmad punya anak 3. Makanya Imam Ubaidili menegaskan dengan lafaz adat, dengan lafaz bilangan, ada 3. Menurut ilmu nasab mengatakan kalau seorang nasabah menyebutkan nasab dengan bilangan seumpama ada 3, berarti bukan 4, bukan 5. Yang disebut dengan adatu hasrin, meringkas, ay munhasiratun ala thalathatin, bahwasanya Said Ahmad tidak punya anak 4, tidak punya anak 5, tapi anaknya Said Ahmad ada 3. Siapa? Muhammad, Husain dan Ali. Beliau tidak menyebut Ubaidillah. Terus yang salah siapa? Termasuk kitab-kitab yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Termasuk kitab-kitab yang lainnya
yang dibaca oleh para ulama-ulama muda NU itu masalah bab yang nasab dan sejarah itu bukan sekadar 1-2 judul kitab, tapi yang sudah diteliti itu 280 judul kitab. Semakin banyak kitab, semakin ketahuan bobrok daripada pemalsuan nasabnya kaum habaib dan ba'alwi. Melek enggak? Kupingnya bolong apa enggak? Nah ini masalahnya, saudara-saudara sekalian. Sesuai dengan apa yang diceritakan oleh riwayat orang-orang Yaman dari Banul Ahdal dan Banul Qudaimi, yang kedua suku itu juga sama-sama tadinya ingin memalsukan nasab atas nama Rasulullah, tapi enggak jadi. Kenapa sih di Hadramaut Yaman dan orang Irak tuh banyak kepengen mengaku cucunya Rasulullah? Sebab pada waktu itu di Irak dengan di Hadramaut itu terjadi kemiskinan yang sangat luar biasa. Ketika mengaku cucunya Rasulullah, banyak rezekinya, banyak orang yang menjamin. Jadi tujuannya dunia, tujuannya gak bener mengatasnamakan Rasulullah. Termasuk habaib, termasuk ba'ali. Banul Ahdal, Banul Qudaimi ini adalah kedua suku yang terakhir kali menemani Said Ahmad. Bersama Said Ahmad pindah dari Irak menuju ke Irak Selatan. Banul Ahdal, Banul Qudaimi termasuk sukunya Said Ahmad. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah mbahnya Habib, bukan. Kenapa disebut Alawiyun? Karena orang-orang yang mencintai Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Bangsanya itu adalah bangsa Irak, mazhabnya Syiah Imamiyah, genetikanya banyak Yahudi. Begitu berjalan dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi itu sama dengan para sejarawan yang bercerita tentang masalah Said Ahmad. Apa? Bahwasanya Said Ahmad itu gerah, Said Ahmad sakit di Irak Selatan. Begitu sakit di Irak Selatan, beliau meninggal di Irak Selatan dan dikuburkan di Irak Selatan. Yang memandikan, yang mengkafani, yang nyolati, yang kuburi diantaranya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi. Dikuburnya di daerah Nejef, Irak Selatan. Nejef. Supados panjenengannya paham. Begitu sudah dikuburkan di Makmi bersama golongannya Said Ahmad, tanpa Said Ahmad karena Said Ahmad sudah meninggal, tapi golongan Syiah Imamiyah, bangsanya bangsa Yahudi, menuju ke Hadramaut Yaman. Jadi golongan Alawiyun atau Syiah Imamiyah menuju ke Yaman itu tanpa Sayyid Ahmad. Makanya sejarawan mengatakan Said Ahmad tidak pernah pindah ke Hadramaut, tidak pernah pindah ke Yaman karena meninggal di daerah Najaf. Begitu sudah sampai ke Yaman, orang Alawiyun Syiah Imamiyah yang ikut sama Said Ahmad masuk di Hadramaut, Yaman yang termasuk Yaman Selatan. Kemudian saudara-saudara sekalian, kemudian yang lainnya di antaranya Banul Ahdal di kota Son'a, kemudian Banul Qudaimiyah di bagian Yaman Selatan yang lainnya. Menurut ceritanya Banul Ahdal seperti ini di dalam sejarahnya, ketika Banul Ahdal itu datang ke Hadramaut, main-main ke Hadramaut, lagi bisnis jualan sesuatu ke Hadramaut, itu ternyata di Hadramaut sedang ribut geger apa? Katanya ada Said Ahmad punya anak Ubaidillah, dan ternyata muhibbinnya sudah ribuan orang mengaku cucunya Rasulullah. Banul Ahdal kaget luar biasa karena Said Ahmad sudah meninggal. Begitu dilihat, subhanallah, yang mengaku dirinya Said Ahmad keluar itu disembah-sembah, disanjung-sanjung, dijunjung-junjung, kakinya dicium,
anak keturunannya yang namanya Ubaidillah dan anak keturunannya keluarganya yang framing mendoktrin bahwa kita adalah cucunya Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga kecuali dengan syafaat kita, kecuali dengan izin kita, karena kita adalah cucunya Rasulullah. Orang Hadramaut ribuan terdoktrin, buta semuanya akhirnya. Banul Ahdal kaget karena Banul Ahdal tahu Said Ahmad sudah meninggal. Yang mengkuburkan mereka, yang mengkafani mereka, yang mensolati mereka, kok bisa Said Ahmad ada lagi? Akhirnya kemudian Banul Ahdal memanggil kawannya Banul Qudaibi, datang mengatakan kepada Banul Qudaibi, itu ada Said Ahmad. Mana? Itu katanya Hadramaut ada Said Ahmad. Itu punya murid banyak sekali. Kata Banul Qudaibi mengatakan nggak mungkin Said Ahmad sudah meninggal. Ya tapi kamu kesini aja. Begitu datang betul-betul muhibbinnya sudah ribuan orang. Itu ternyata ada itu Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah, mengaku cucunya Rasulullah. Akhirnya Banul Ahdal, Banul Qudaibi mengingatkan masyarakat semua, ya ma'asyiran nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sesungguhnya Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf, sudah wafat di Najaf, sudah dikuburkan di Najaf, buah makomnya ada di Najaf. Saya yang mengkuburkan, kami yang mengkafani, kami yang mensolati. Siapapun yang mengaku diri Said Ahmad berarti kadzab, pembohong. Subhanallah, ternyata doktrinasi daripada Said Ahmad yang palsu itu luar biasa, sehingga akhirnya muhibbinnya marah, lapor kepada Ubaidillah dan Said Ahmad yang palsu itu. Akhirnya dengan kekuatan mereka, karena di Hadramaut sangat luar biasa kekuatannya, akhirnya Banul Ahdal diusir, Banul Qudaibi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, sehingga fitnah ini sampai detik ini masih ada. Akhirnya di antara Banul Ahdal dengan Banul Qudaibi ada yang mengendap-endap, pengen mengintip sebetulnya siapa sih yang mengaku dirinya Said Ahmad itu siapa. Begitu akhirnya diintip pura-pura jadi muhibbin. Begitu keluar yang mengaku Said Ahmad, memang orangnya gagah, memang orangnya ganteng, irungnya panjang, jenggotnya bagus. Ibu Ubaidillah juga orangnya gagah. Begitu subhanallah keluar, orangnya pada sholawat semua kepada kanjeng Nabi. Akhirnya itu kakinya dicium-cium. Saudara-saudara sekalian, omongan doktrinnya sangat luar biasa. Tetapi kata Banul Ahdal, Banul Qudaibi mengatakan, oh ternyata dia yang mengaku Said Ahmad. Aku kenal, kami kenal, itu bukan Said Ahmad, itu dia namanya Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, yaitu yang bermadzhab Syiah Imamiyah. Melek. Kalau saya cerita tentang sejarah Habib, kata sampean saya benci ke Habib apa bukan? Apakah saya berarti menfitnah Habib apa tidak? Ini sejarah saudara-saudara sekalian. Akhirnya saudara-saudara yang Banul Ahdal, Banul Qudaibi, makamnya Said Ahmad ada di Najaf. Di dalam perkembangan selanjutnya saudara-saudara sekalian, itu makamnya Said Ahmad yang ada di Najaf itu juga dipalsukan oleh kaum Ba'alwi. Di mana? Dibuat sendiri di Yaman, tepatnya di daerah Nusaisah, dibuat makam. Kata Ba'alwi mengatakan, kata Habaib yang ada di Hadramaut mengatakan, ini makamnya Said Ahmad Al-Muhajir yang asli, padahal yang aslinya ratusan tahun sudah ada di Najaf, tapi dibuat palsu oleh para Ba'alwi, oleh kaum Habaib yang ada di Hadramaut. Jadi pemalsuan makam, pembuatan makam palsu sudah dilakukan oleh kaum Ba'alwi sejak dulu sampai detik ini juga masih dilakukan. Karakternya hampir sama. Jadi judul sanes tentang Indonesia tok zaman Rumi sono. Akhirnya proses makam Said Ahmad ono kali
setunggal teng Necef nomor kaping kali teng Husaisah ratusan tahun, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 800 tahun ulama sudah mufakat makamnya Said Ahmad ada di Necef, Irak Selatan. Catatan sejarah menyatakan demikian. 800 tahun orang kalau berziarah ke makamnya Said Ahmad ada di Necef di Irak Selatan. Tetapi begitu Habib mengklaim katanya makamnya Said Ahmad di Husaisah, dibuat palsu seluruh orang Hadramaut kalau ziarah ke Said Ahmad ke Husaisah. Sekarang saya tanya, itu membuat fitnah apa tidak? Membuat fitnah apa tidak? Makanya jangan aneh kalau seumpama ada oknum Habib yang sekarang memalsukan makamnya ke RT semua diningrat ada di Semarang, padahal aslinya ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Dibuat palsu. Makam yang asli yang ada di Semarang itu makamnya siapa? Makamnya Singo Barung, katanya dibuat KRT semua diningrat, ditambah lagi namanya ada Habibnya, Habib Hasan bin Toha bin Yahya, diselewengkan namanya, dipalsukan makamnya, dipelokkan sejarahnya. Memang keturunan datuk-datuknya memang seperti itu. Tak usah aneh sampean. Jadi kalau sampean kletor entek sampean ke Wonogiri, melek nama hutan, melek nama hutan. Sok muhibin Arab protes apa ning kula. Jadi para syarek para sedulur sedaya bangun, subhanallah. Maka dari itu para syarek para sedulur sedaya bangun, apalagi makam yang ada di Husaisah itu berdasarkan, bukan berdasarkan jasad fisik, tapi berdasarkan syafaat atau seolah-olah seperti kasyaf karomah. Katanya Habib Abdurrahman kepengen tahu makom leluhurnya yang namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Begitu jalan-jalan ke Husaisah, dia melihat cahaya turun dari langit jatuh di tanah Husaisah, maka saya yakin di situ adalah makom Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Maka kemudian dibuat makom, akhirnya makomnya Sayyid Ahmad ada dua. Jadi klaim makam yang ada di Husaisah bukan berdasarkan data sejarah, bukan berdasarkan data fisik, tetapi berdasarkan satohat, semacam kasab habaib yang belum tentu benar. Bahkan kata Nakobatul Ashraf, lembaga nasab yang ada di Jordan, para salif, para said mengatakan cerita itu dongeng dan palsu, tidak bisa dipercaya. Tetapi kaum Ba'alwi ini ingin memalingkan masyarakat Islam dari Mekah ke Hadramaut, dari Irak ke Hadramaut. Jadi seolah-olah yang diagung-agungkan Hadramaut bukan lagi Irak, Syekh Abdul Qadir Al-Jiladi, persis pada waktu zamannya Abroha, Raja Abroha. Ketika itu saudara-saudara kalian, dari Yaman membuat di Son'a, yaitu membuat bangunan emas untuk memalingkan masyarakat supaya jangan menghadap Ka'bah tapi menghadap yaitu apa yang ada di Yaman, tapi semuanya gagal. Saudara-saudara sekalian, ada lagi cerita daripada orang Mesir. Bagaimana ceritanya orang Mesir? Mesir itu pernah dikuasai oleh orang yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Siapa namanya? Kebetulan namanya sama dengan mbahnya Habib. Siapa? Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ada Habibnya. Bahkan sebagian disebutnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi. Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku dirinya Imam Mahdi, itu datangnya dari Yaman. Kebetulan ibunya juga sama dengan Ubaidillah bin Ahmadnya Habib, yaitu pindah ke Madinah. Maka sebagian para sejarawan mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang ada di Mesir adalah kakek buyutnya Ba'alwi Habaib, juga sama. Karena datanya sama, sifat karakternya juga sama. Saudara-saudara sekalian, kemudian saudara-saudara sekalian, anak Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini
itu kemudian yang mendoktrin masyarakat Mesir dengan Afrika dengan doktrin Dzurriyyatur Rasul, dengan doktrin Ahlu Baitir Rasul. Jadi seolah-olah kalau Allah Subhanahu wa taala bicara Ahlul Bait maksudnya adalah mereka. Kalau seumpama Rasulullah bicara Dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi, berarti maksudnya adalah mereka. Ini persis seperti habaib. Seolah-olah Ahlul Bait adalah mereka, seolah-olah dzurriyyah adalah mereka. Sehingga menentang mereka itu sama dengan menentang Rasulullah. Ini doktrinnya mereka seperti itu. Akhirnya masyarakat Mesir tertundukkan semua, masyarakat Afrika lemah semua kekuatannya. Akhirnya ternyata mereka memiliki program terselubung, niat busuk untuk apa? Untuk menguasai Mesir dan Afrika. Mulai satu-satu pos ekonominya diambil, pos politiknya diambil, sosial keberagamaannya diambil, pos militernya diambil, pos kepolisiannya diambil, semuanya diambil. Begitu mereka sudah menguasai baik secara kultur dan secara struktur di Mesir dan di Afrika, kemudian mereka mendirikan empire kekuasaan yang disebut Banu Fatimiyah. Itu orang Yahudi, Pak. Makanya di sini kita harus hati-hati masalah ini supaya kaliannya paham. Saudara-saudara sekalian, Banu Fatimiyah di dalam perjalanannya mengaku dirinya cucunya Rasulullah, pengen dihormati tapi mereka tidak pernah menghormati orang lain, pengen diagung-agungkan tapi mereka menginjak leluhur orang lain, pengen dimuliakan tapi mereka merendahkan orang lain. Bahkan terjadi kekejaman-kekejaman pada perjalanan selanjutnya, terjadi kekejaman-kekejaman, pembunuhan-pembunuhan, perebutan harta orang-orang yang tidak bersalah atas nama cucunya Rasulullah. Direbut hartanya dari 1 juta, 2 juta, ratusan juta, puluhan juta, sampai 500 juta, miliaran ibarat zaman sekarang. Akhirnya habis itu orang Mesir dan orang-orang Afrika, didoktrin, dikuasai oleh Banu Fatimiyah, keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. 200 tahun hancur Mesir dan Afrika. Ini jangan sampai Indonesia seperti itu, maksudnya seperti itu. Subhanallah, saudara-saudara sekalian. Begitu mereka semua saudara-saudara sekalian sudah menguasai, mendoktrin, ternyata melakukan tindakan-tindakan kejahatan, merebut istri-istri orang, kemudian juga saudara-saudara sekalian, kemudian juga suaminya dibunuh, kemudian juga anak-anaknya diperkosa, mengatasnamakan cucunya Rasulullah. Orang Afrika, orang Mesir terbungkam, tidak ada yang berani menjawab. 200 tahun, Pak. Mudah-mudahan Indonesia tidak seperti Mesir. Dan jawabannya malam ini ada di Wonogiri, bahwa kami Indonesia tidak akan seperti Mesir. Kami umatnya Rasulullah siap bergerak untuk mempertahankan, mensucikan nama baik Rasulullah dari para begundal-begundal yang mengaku cucunya Rasulullah tapi karakteristiknya jauh dari akhlaknya Rasulullah. Jadi tindakan PCNU semacam ini sudah sangat tepat. Itu akan memberikan hal yang positif terhadap umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama, karena yang banyak dari korban adalah orang NU. Saudara-saudara sekalian, maka akhirnya Mesir menangis, Afrika menangis, tidak bisa berbuat apa-apa, seluruh pos sudah dikuasai. Akhirnya mereka kemudian banyak yang haji ke Baitullah dengan di Ka'bah, menangis di depan Allah. Bagaimana ini masa cucunya Rasulullah seperti ini? Akhirnya mengadu di salah satu sultan daripada Banu Abbasiyah, yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu saya lagi haji, menangis masyarakat Mesir, menangis masyarakat Afrika, mengadu. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bergerak untuk meneliti. Begitu diteliti, ternyata Banu Fatimiyah itu adalah menjual nama Rasulullah. Ternyata mereka adalah orang Syiah Imamiyah, genetikanya Yahudi, menjual nama Islam, menjual nama Rasulullah sebagai cucunya. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi
datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meminta restu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani istikharah, isyaratnya harus diberesin. Maka kemudian berdasarkan perintah Sultanul Aulia Al-Khawfus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Salahuddin Al-Ayyubi bergerak. Satu, membereskan kaum salibis yang ada di Palestina dan Konstantinopel. Nomor dua adalah membereskan anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib Banu Fatimiyah, seorang Yahudi yang mengaku cucunya Rasulullah, mempecundangi umat Islam yang ada di Mesir dan ada Afrika. Diserang habis-habisan, beres. Mesir merdeka, Afrika merdeka. Kembalikan kepada rakyat. Makanya Laskar Sabilillah bekerja sama dengan NU dan Banser ini sebagai pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini banyak cerita-cerita semacam itu. Bukan itu aja, banyak sekali cerita-ceritanya. Apalagi semakin banyak dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak luar biasa hal-hal yang tidak baiknya. Karena mereka itu Syiah Imamiyah, ideologinya adalah ideologi Yahudi. Walaupun mereka ada yang Islam, tapi tetap sifat Yahudi, karakter dan ideologinya tidak pernah hilang. Banyak yang condong di komunis, banyak yang condong di komunis. Ira apa Yaman ketika itu bersatu, Republik Yaman bersatu, dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam, tapi komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri, yang kata Habib mengatakan, kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri, itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergerakkan Leninisme dengan Marxisme. Karl Marx dengan Lenin itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Karl Marx genetika Yahudi Askenazi. Termasuk Profesor Dr. Snoek Hogronil Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam, yang disebut dengan menyamarkan dirinya menjadi, yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Berg yang membelokkan nasabnya Wali Songo, juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia. Saudara-saudara kalian, melek napa mboten? Melek napa mboten?